Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Tentunya hari-hari ini kita mengikuti perkembangan informasi dan berita tentang agresi Zionis yang tidak henti-hentinya terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana, khususnya di Gaza selama lebih dari 1 bulan terakhir ini. Saya di kesempatan ini tentunya tidak bermaksud untuk mengulang apa yang sudah kita ketahui, tapi ingin segera menggarisbawahi apa yang semestinya dan bisa kita lakukan. Yang pertama, ikhwas sekalian, tentu apa yang dilakukan berupa pengorbanan yang luar biasa dari saudara-saudara kita di sana, baik itu dari pejuang kemerdekaan Palestina maupun dari warga sipil yang terus menunjukkan keberpihakan mereka kepada pejuang-pejuang kemerdekaan mereka. Maka tentu menjadi tugas kita juga, baik itu sebagai saudara-saudara Islam, iman mereka, maupun juga sebagai sesama manusia dengan hati nurani, maka kewajiban kita untuk mensupport, mendukung, dan membantu mereka dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Ya. Dari segi narasi tentunya yang harus kita kembangkan dan kita sebarluaskan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana adalah upaya mereka untuk membela diri, untuk merebut kemerdekaan yang sampai saat ini telah dirampas oleh pihak penjajah, dan bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina di sana, khususnya di Gaza, adalah sama seperti yang dilakukan oleh bangsa kita dahulu ketika mereka berkorban, ketika mereka mendukung pejuang-pejuang mereka, ketika mereka sama sekali tidak mau menyerah dan tidak mau menyerahkan sejengkal pun dari tanah air mereka kepada pihak penjajah. Ya, semboyan mereka kurang lebih sama dengan apa yang juga dahulu menjadi semboyan dari bangsa Indonesia dahulu, yaitu merdeka atau mati. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan betul-betul satu pengorbanan yang luar biasa, yang tentunya kita berkewajiban sebagaimana juga amanat konstitusi kita, amanat agama kita, amanat kemanusiaan adalah untuk membantu mereka dengan segala potensi yang kita miliki. Doa, dukungan, bantuan kemanusiaan, dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di sana, baik secara langsung oleh pejuang kemerdekaan Palestina maupun juga oleh masyarakat khususnya yang ada di Gaza, berupa keteguhan, kesabaran, dan bagaimana mereka menunjukkan kepada kita bentuk dan ekspresi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ekspresi keimanan kepada hari akhir, ekspresi keimanan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi tuntutan dan tuntunan keimanan. Tentunya kualitas yang saat ini mereka bisa tunjukkan itu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi buah dari pendidikan, baik itu pendidikan mereka terhadap diri mereka sendiri maupun juga pendidikan mereka terhadap keluarga mereka. Ya, hal-hal yang kita tunjukkan dari kepahlawanan dari pejuang kemerdekaan Palestina, kemudian dari warga sipil yang menjadi korban, yang sampai saat ini yang kita lihat adalah keteguhan mereka, kesabaran mereka, keimanan mereka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal serta sikap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ikhwas sekalian, apa yang kita lihat itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Ya, mungkin banyak di antara kita merasa bahwa kalau kita dalam
posisi yang sama belum tentu kita bisa memiliki kesabaran yang luar biasa seperti itu. Belum tentu kita bisa menunjukkan ketabahan, keberpihakan terhadap pejuang-pejuang sebagaimana yang mereka tunjukkan. Belum tentu kita bisa teguh untuk berpegang kepada akidah untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mereka tunjukkan itu adalah petunjuk hidup, bukti hidup bagi kita bagaimana kekuatan akidah dan kekuatan iman ini. Apabila kita mampu untuk mendidik diri kita dengan keimanan yang benar ini, maka insya Allah kita bisa mendapatkan kualitas yang sama seperti yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di sana. Maka ini tentu menjadi momentum bagi kita semua untuk bisa menjadikan saudara-saudara kita sebagai cermin bagi kita pribadi untuk mengevaluasi diri kita dan menjadi alat ukur bagi kita sejauh mana kira-kira kualitas keimanan kita dibandingkan dengan mereka. Ya, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita, mudah-mudahan itu menjadi ibrah bagi kita. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, doa kita, kemudian usaha kita, bagaimana kita mendidik diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, agar supaya juga bisa memiliki kualitas keimanan sebagaimana yang mereka tunjukkan itu. Yang tentunya kita lihat dari media yang bisa kita akses, bagaimana luar biasanya saudara-saudara kita di sana itu dalam menunjukkan keteguhan keimanan akidah mereka. Ya, mudah-mudahan peristiwa yang terjadi ini tidak berlalu begitu saja, tapi di satu sisi dia bisa mengantarkan umat ini ke dalam kondisi yang lebih baik, kemudian juga menjadi pelajaran bagi kita agar supaya kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.